Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Halo. Kembali lagi bersama saya, Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Kita kembali ke Random Jumat di season baru, di tahun yang baru. Rambut baru. Ya. Akhirnya tukang cukurnya buka lagi. Betul, hari ini tepatnya karena besok mulai kerja. Jadi mau nggak mau kita potong. Ya, gimana? Apa yang beda di Random Jumat kita di tahun 2021 yang kata orang adalah 2020 season 2 ini? Nah, bedanya adalah kali ini temanya kita kocok nih, Van. Oh. Kalau kemarin teman-teman bilang beneran random nggak sih? Kayak gitu. Kalau dulu pertama-pertama kan kita randomnya ngambil dari handphone ya. Iya, ngambil dari handphone. Tapi kan semuanya kan di podcast. Sekarang begitu masuk YouTube beneran random nggak sih? Ya, itu. Random Jadi kok itu. random. Makanya ini ada 4 tema yang udah kita pilih dan kita mau kocok sekarang ini. Ya, arisan ya. coba. Kayak arisan. Iya, ini metode arisan ini. Metode arisan. voting arisan. Oke. Coba dibacakan temanya Tapi apa? perasaan gue nggak enak, ganti ya. perasaan nggak enak. Boleh ganti. Boleh. Kan random. Selama belum dibuka boleh. Belum dibuka. Tadi kan belum dibuka. Nah, mari kita buka. Ini bukanya ngadep sana ya biar ketahuan. Pasti kan kebalik tulisannya. Cuma topiknya Harnas. Makanan ojol, bukan makanannya ojol. Tapi ini kita mau bahas makanan ojol ya. Iya. Tapi beberapa hari yang lalu tuh gue baca di ini kalau kita sambil tepok-tepok ya, sorry ya, ini di luar saya banyak nyamuk. Udah pakai minyak tawon sih. Iya. Beberapa hari yang lalu tuh gue baca artikel bagus tentang makanannya para abang ojol di seluruh Asia Tenggara. Jadi di ASEAN itu kan ojol ini kan food delivery services menggunakan ojol ini, ojek online ini kan booming lah ya, terutama pada saat pandemi. Nah itu tuh dibahas tuh di Vietnam, di Thailand, ini termasuk di Indonesia. Itu si abang-abang ojol itu makannya apa gitu. Kan mereka delivery makanan segala macam dari berbagai restoran. Mereka sendiri makannya apa gitu. Nah itu lucu-lucu juga gitu. Tapi intinya sih semua sama. Ininya benang merahnya adalah murah. Yang ada dan cepat dan murah mereka makannya itu. Soalnya antara order sama order mereka harus cepat makan terus ngambil order lagi. Tapi enak ya kan? Tapi enak. Iya. Nah, karena dulu Pak Bondan itu almarhum Pak Bondan waktu nulis buku kan, atau dia kan tahu banyak tentang makanan gitu ya. Resource dia tuh selalu supir taksi. Oh iya, bener. Jadi orang yang ngider kan, ojol kan ngider ya. Makanan taksi juga ngider. Dia selalu sebelum zaman Google, sebelum zaman ada rekomendasi. Iya, kan sering ditanya Pak Bondan tuh taunya dari mana sih? Rata-rata itu dari supir taksi. Dan dia bahkan as simple as kamu lihat aja warung sate, mana yang ramai supir taksinya, itu biasanya enak dia bilang. Bener sih, warteg juga gitu loh. Kan warteg juga, ya betul, kan warteg juga. Ya, tapi nggak semua warteg itu rame sama abang ojol dan supir taksi. Iya, betul. Nah, yang rame itu enak. Dan biasanya value for money-nya bagus karena dia kan sering makan itu. Iya bener. Ini makanan ojol ini emang selama pandemi ini kerasa sih ya. Kan waktu awal-awal lockdown kita, PSBB, PSBB itu kan ojek nggak boleh bawa penumpang. Iya. Jadi mereka hanya bisa delivery gitu. Nah, jadi ya semua orang kan nggak bisa keluar. Terus restoran juga nggak boleh makan di tempat. Jadi semua kayaknya tuh memang yang tadinya nggak jadi nyobain, yang tadinya biasa pakai services ojol itu jadi makin sering gitu. Iya betul. Maksudnya berarti ini kita bahasnya bukan makanan ojolnya ya, tapi makanan yang di level ojol. Nah ini memang gua sih kita random aja. Iya, gue punya pengalaman yang menarik, Van. Karena kan biasa gue ini Jalan Sutra gitu ya, penulis kuliner bla bla bla. Jadi gua tuh punya banyak repertoar makanan yang tidak diantar oleh ojol, ya kan?
Artinya warung yang paling enak di pojok manapun gue biasanya tahu. Dan dan gue tuh agak meng-underestimate ojol tadinya. Karena gue bilang, lihat aja yang ratingnya bagus di ojol, itu belum tentu masuk ke radarnya tim Pak Bondan CS gitu kan, atau tim kita gitu ya. Foodies, sebaliknya kadang-kadang yang menurut Foodies enak belum tentu dia buka Grab karena biasanya dia udah penuh. Jadi dia nggak ada space lagi untuk pakai ojol gitu. Nah, apa yang terjadi karena pandemi ini otomatis pada saat kita lagi jalan-jalan pun kita terpaksa pesen ojol. Jadi ternyata ada discovery baru, Van. Jadi banyak tempat-tempat makanan, contohnya di Bali ya, itu nasi ayam atau tempong Pak Ugik gitu. Ya, nggak pernah denger tempong tuh tempong Indra gitu kan, yang nomor 1. Pas kita lewat, buset rame, nggak jadi. Terus pulang tapi pengen nasi tempong, gimana? Mana tempong yang paling tinggi bintangnya? Oh ini nih tempong Pak Ogi. Dipesen, enak juga ternyata. Gitu. Dan itu bener-bener, gue baru tahu sampai akhirnya gue pulang ke kantor pun. Ya kantor gue kan di deket Serpong sini ya. Di sebelah itu ada warung pecel lele. Biasanya standar gue adalah 25.000. Gue makan di situ. Nasi, ayam goreng, tahu sama sambal gitu kan. Setelah gue mengexperience ojol dengan terpaksa ini, kantor pun gue jadi pakai ojol. Deket kantor gue ada apa ya? Lu bisa dapet 17.000 nasi, serundeng ikan tongkol, telur dadar, terong goreng, 17.000 kan, 3.000 ngirim, jadi 20.000, lebih murah dari pecel lele. Lu jalan kaki ke pecel lele sebelah gitu. Karena ada diskon 3.000 untuk pengiriman. Diskon delivery itu. Iya, luar biasa loh itu jadi gua harus mengakui makanan-makanan via ojol ini membuat satu battlefield baru gitu loh. Nama-nama besar itu nggak ikut bermain di situ, dan nama-nama kecil ini ternyata enak juga gitu, ternyata bagus juga gitu. Iya, nama-nama besar itu kadang ya itu tadi kayak lo bilang ya, either mereka sudah terlalu penuh ordernya di hari normal ya. Iya. Itu udah terlalu penuh ordernya sehingga mereka nggak, ya lah nambah orderan ojek mah dikit lah gitu. Sampai pandemi ini mereka kan beres semua tuh, nggak ada yang buka warung, nggak ada yang buka pintu, mereka semua delivery. Nah mulai akhirnya nama-nama besar juga sekarang sering kita lihat tuh. Sekarang sering kita lihat, betul. Ya. Sekarang sering kita lihat di ojol. Ya. Kalau dulu kan kita kayak misalnya bebek gorengnya, saha gitu. Iya, siapa gitu. Ini bebek goreng siapa? Ini deket sini. Betul. Enak nggak gitu? Ya rating sih gede, cuman kan rating ya semua orang ngerating pasti gede lah ya. Betul. Gitu. Lu jarang lo gitu ngerating. Ngerating begitu muncul gitu kan, berikan rating gitu. Itu mah refleks aja pencet bintang 5 gitu, nggak. Jadi kalau gue ngelihatnya bukan ratingnya di atas 4 atau di atas 3,5. Gue lihat banyak apa enggak orang yang datang ya. Orang yang ratingnya. Iya, betul. Kalau dia meskipun bintangnya 5 tapi dia ratingnya sedikit, artinya yang ratingnya dikit, artinya kan orang refleks aja pencet bintang 5 tapi nggak pesan lagi. Iya, tapi nggak pesan lagi, betul. Kalau pesan lagi berarti kan beneran enak. Ya itu akhirnya ya yang nama-nama besar itu ya akhirnya masuk ke battlefield yang sama dengan sekarang mereka punya punya medan pertempuran yang lawannya itu seimbang gitu antara yang nama-nama besar sama warungan pinggir jalan itu yang nggak pernah kita dengar sebelumnya tuh bertarungnya di ojol. Iya, dan itu gue harus memperbaiki pendapat gue gitu ya, karena gue pernah ke tahun lalu kan sebelum pandemi karena meeting sempat ke Amerika gitu ya, Los Angeles gitu. Terus begitu datang kita cari di Google aja dulu kan, Google makanan mana yang terenak di situ gitu. Itu sama, Van, antara yang dimiliki oleh Jalan Sutranya Los Angeles sama yang di Google sama, karena rating itu kan burger aja kan, dia makanya dia merekomendasikan kan satu diner yang makannya pancake gitu-gitu, which is memang makanan Amerika ya kan. Tapi kadang-kadang kalau lu di Indonesia lu cari mana yang paling recommended lewat aplikasi, yang keluar makanan Amerika juga. Gue suka bilang gitu. Tapi ternyata ya sekarang karena pandemi banyak nama-nama baru nih. Ya jadi ya itu karena alasan tadi
restoran tradisional yang udah ngantri jarang masuk ojol. Baru mulai nih sekarang masuk ojol gitu. Itulah yang menyebabkan kalau lu pertama-tama kali pakai ojol, yang keluar adalah makanan Amerika gitu. Karena mereka lebih kuat ininya gitu. Ya, marketingnya. Gitu, iya ya, betul, fast food chain ini. Gue bilang ini apa sih gitu kan. Tapi ternyata nah itu resource untuk search juga tetap berpengaruh sih Van. Artinya lu nggak bisa pilih yang paling atas gitu. Nggak selalu. Tapi misalnya nasi ayam gitu ya. Di Bali nih misalnya. Terus kita mau beli nasi ayam. Terus nasi ayam ada macam-macam kan. Ada kadewatan, nasi ayam kadewatan. Kita nyoba kadewata yang di Seminyak. Ya, kirim pakai Gojek ketupatnya. Makan, enak gitu. Terus kita beli yang di pusatnya Ubud. Kok rasa kita yang di Seminyak lebih enak. Mungkin karena waktu itu hujan, kita makannya di villa, ya kan, dikirim dengan situasi yang menyenangkan gitu. Jadi apa namanya, ada sensasi yang berbeda. Bahkan di Bali itu ada satu restoran ya, seafood, namanya HTP Seafood. Oke, HTP Seafood ini bisnis yang baru ada sejak pandemi. Karena sebelum pandemi nggak ada HTP Seafood. Lu datengin ya, gua tulis review gua bilang itu salah satu restoran terburuk di Bali, maksudnya bentuknya. Nggak ada patung, nggak ada apa, cuman meja sama kursi kipas angin dah. Dia seafood, lu bisa milih live seafood. Jadi si HTP ini tadinya supplier seafood ke restoran-restoran. Karena pandemi, demand-nya menurun, dia bilang daripada gua buang ini karena busuk, lebih baik gua masak aja. Dia panggil tukang masak, dia beli kompor, dia masak di situ. Jadilah itu HTP Seafood. Nah, waktu gua dateng, milih dan memang enak ya, tapi itu bukan bumbu Bali ya, ini makanan ya Bali rasa Muara Karang. di judul review gua adalah ini Bali rasa Muara Karang. Tapi si orangnya ini dia artinya dia kan masak-masak ya. Waktu gua pesen 1,5 jam baru datang ke meja gua. Tapi dia bungkusin terus gitu. Rupanya orang yang tinggal di villa-villa pesan dari mereka. Dan gue beberapa saat kemudian terus dapat orang IG, saya makan HTP Seafood tapi posisinya di Bulgari Resort. Kepiting apa gitu. Dan itu murah, Van. Gue berempat bertiga ya. Cuman ya harganya harga Muara Karang lah gitu. Ya, itu juga fenomena baru gitu. Oh ya, itu juga jadi apa? Dia ada di GoFood, dia ada di Grab atau GoFood or both lah mungkin ya. Jadi satu ini juga orang pesen GoFood atau GrabFood itu dari hotel. Itu juga oh iya betul, dari hotel. Iya, iya. Kalau kita nginep di hotel gitu, kalau udah kerjaan beres gitu terus malam gitu kan pilihannya ya dulu kita keluar makan cari dekat-dekat hotel ya atau tanya supir taksi gitu ya. Kalau sekarang kita bisa ya itu tadi betul. Malam coba lihat di sini apa betul, gitu betul. mulai explore gitu. Gue suka iseng tuh kalau malam belum jam 10 udah makan malam nih ya. Posisinya udah makan malam ya teman-teman ya. Terus jam 10 malam belum tidur nonton TV. Kira-kira sate yang buka jam begini berapa ya? Nah kalau kalian di hotel, terutama kalau hotelnya bukan yang kelas yang bintangnya terlalu tinggi gitu ya, di bintang 3 atau apa gitu ya, terus pesan makanan di ojek online itu, gue ngingetinnya satu aja, jangan lupa di notes-nya ditulis, minta sendok. Oh iya. Karena gue pernah kejadian, gue beli mie goreng, datang dibungkus dikaretin, nggak ada sendoknya, nggak ada sumpit. Tapi ritual kita, Van, jalan-jalan dalam masa pandemi ini ya. Bawa sendok sendiri. Bukan, gue telepon ke hotelnya minta dikirim sendok. Jadi begitu gue check in, taruh koper, kasih uangnya, kasih abangnya tip, langsung bilang, Bang, tolong antar ya 2 set piring, 2 set mangkok, 2 set sendok garpu. Karena udah pasti kita bakal Gojek gitu kan. Iya kalau dulu kan belum tahu ya. Iya dulu belum tahu, dulu nggak pernah kepikir Van. Nggak pernah kepikir ya zaman dulu itu sebelum COVID bahwa kita nginep di hotel terus makannya di hotel gitu. Nggak pernah, pasti kan keluar kemana gitu kan. Ini makanya di hotel. Kalau keluar kalau pesen ya kalau lo nggak sempet kayak Anas tadi jangan lupa gitu tulis di notes-nya gitu. Paling nggak lo dapet sendok plastik yang sekali pakai itu. Betul, kan. Dapat kalau di Grab ada ininya, ada pilihannya. Cutlery atau with cutlery atau without cutlery. Jadi jangan lupa dipencet. Paling benci adalah pesen nasi Padang terus sampai di sini nggak ada sendoknya. Itu adalah satu masalah besar gitu. Lo makan nasi Padang pakai sendok ya? Iya, Van.
Lu kalau pesen makanan delivery ojol itu jarak pertimbangannya? Pertimbangan, karena faktor gini, gara-gara jarak, gua sama istri gua nggak bisa pesen dari tempat yang berbeda, Pan. Oke. Karena rugi di ongkir. Jadi kalau dia pesen A gitu ya, gua maunya pizza. Istri gua bilang, gua maunya nasi ayam. Ujung-ujungnya kita pesen nasi ayam 2. Kalau gua sebel ya satu pakai ketupat, satu pakai nasi gitu. Karena ongkirnya jadi 2 kali. Nggak bisa, it doesn't make sense. Makanannya kan harganya mungkin 15.000, 10.000. Katakanlah ongkirnya 10.000. Kalau lu pesen makanan yang sama 20.000 dari tempat yang lain, maka ongkir mencapai 30% daripada total pembelanjaan kita gitu. Doesn't make sense. Akhirnya ya terpaksa kita pesen di tempat yang sama. Gue pernah paling jauh itu ya mesen GoFood itu 9 kilo jaraknya. Gue pesen tuh 9 kilo jaraknya. Itu gue pesen laksa Tangerang. Oke. Nah, dari banyak yang nggak tahu ya laksa Tangerang tuh kayak gimana. Laksa Tangerang itu salah satu laksa terbaik di dunia. Iya betul, betul. Pakai mie dari beras ya. Bumbunya pakai kacang hijau, terus pakai ayam opor, ayam kari gitu, enak sekali. Gue pesen dari ujungnya Karawaci. Bukan di Karawacinya, Karawaci tapi agak ujung lah, agak sanaan lagi. Itu gue pesen ke Alam Sutra sih sebetulnya. Tapi dia posisi Karawacinya itu bukan Karawaci yang Lipo ya, Karawaci yang seberang jalan tol. Perumnas. Tapi yang ngambilnya ujungnya gitu. Itu 2 kali gua ngorder. Ya ada acara di kantor waktu itu. Tapi lu jumlah banyak? Waktu itu ada acara di kantor, jadi gua pesen 3 sama 4 lah gitu. Oke, berapa persen ongkir dari harga makanannya? Total pembelajaran. Setara seporsi lah. Itu udah mulai rugi sih. Udah mulai rugi. Tapi masalahnya adalah ini laksa Tangerang gitu. Iya, bisa dapat di jarak dekat gitu dari Alam Sutra waktu itu kan dari kantor. Terus coba ya tolong didengar Kodia Tangerang. Dari Alam Sutra tidak bisa ada laksa Tangerang gitu. Tangerang yang jarak yang proper. yang jarak kirimnya. Iya, jarak kirimnya. Jarak kirim. Tapi gini, jarak terdekatnya waktu itu sebetulnya ada yang lebih dekat. Itu yang di pusat laksa Tangerang yang di penjara, depannya penjara kan, Kota Tangerang ya. Nah itu kalau dia blusuk-blusuk lewat Modern Land dan lain-lain itu ke Alam Sutra lebih dekat. Iya betul. Tapi bedanya sama yang di Karawaci itu cuman 2.000 ongkos kirimnya. Perbedaannya. Jadi mendingan ke Karawaci. Dan yang itu gue tau enak. Tapi gitu. Jadi gue pesen dari situ. Gue mau menyampaikan warga Tangerang Selatan nih ya. Kenapa kalau ojol di antara Alam Sutra, BSD, Gading Serpong, Paramount itu mahal pisan. Perasaan di Jakarta dari Kuningan ke Sudirman pesen murah. Begitu dari sini gua mau pesen nasi goreng di Alam Sutra, udah ke Paramount gitu, mahal pisan. Yang lu paham adalah dari lampu merah Kuningan, Buncit, ujung itu sampai ke ujungnya Rasuna Said itu 4 kilo. Cuma 4 kilo ya. Yang mana itu adalah dari lampu merah Giant sampai ke di daerah kita ini, itu dari lampu merah Giant dekat UMN itu sampai sini. Belum kira-kira 4 kilo. Itu belum ada apa-apa di sini. Tempat makan lu kan di sebelah sana. Dan di otak kita yang direkam jarak tempuh gitu ya. Kira-kira 15 menit lah. Sama-sama 15 itu udah menit. belum ya. Bisa gitu. Karena jarak bisa 2-3 kali lipat kalau di Jakarta. Tapi kita di masa pandemi ini ya, Van, terutama dunia kuliner. Pertama kan buka PO. Tapi kedua kita mesti berterima kasih sama teman-teman ojol ini loh. Ya. Siang, malam, hujan panas. Di Cirebon tuh hujan gede sebetulnya. Gue pesan dan cepet diantar juga orangnya pakai keluarga gue udah pesimis nih, ada yang mau ambil nggak? Gue bilang coba aja. Kalau emang rezeki dia kita ambil, kalau nggak ya udah kita coba yang lain. Ternyata ada yang mau nganterin loh. Empal gentong 2 porsi. Ya itu gue makan di hotel juga empal gentong. Mang Dharma yang asli ya. Titiknya gini. Setelah dikirim terus
Dan mereka berjuang loh sebetulnya ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki lah semuanya itu. Karena bisnis restoran sekarang dengan tidak adanya dine-in, dia tergantung delivery, which is by ojol rata-rata. Kalau buka PO kan lain kan, urusannya sama dapur rumah tangga ya. Kalau restoran tuh benar-benar tergantung delivery ini sekarang gitu. Iya, inilah kalau ada meskipun bayarnya udah pakai GoPay, pakai OVO yang kayak gitu ya, kalau mau ngetips dari situ bisa. Tapi kalau enggak ya begitu kreseknya dikasihin ke lo, kasihlah berapa lah gitu. Iya, kalau gua sih tipnya gua cash ke orangnya kan. Antaranya 5.000 atau berapa atau 10.000 ke orangnya gitu lah. Yang hujan-hujan itu juga gua kasih tip karena kalau orang hotel nganterin piring ke kamar gua juga gua kasih tip. Berarti kan kalau ojol nganter ke kamar gua piring doang enggak ada isinya. Iya, betul. Pas lagi nganter isinya enggak dikasih tip ya gua kasih tip aja gitu. Mau pakai sistem itu ya boleh. Tapi kalau enggak ya kasih aja langsung gitu. Tapi kita mesti berterima kasih dan mereka ini harganya bersaing gitu kan, artinya buat kita masih worth it gitu. Apalagi ada promo itu ya, promo itu ada nih kadang-kadang. Oh iya, promo itu memang luar biasa. Gue dulu kan kita pernah di Random Jumat ngebahas soal promo ya, harus ngajarin gitu bisa makan berempat di KFC 25.000 saja gitu. dengan 4 handphone. Iya dengan 4. Enggak, bisa zero loh, bisa gratis loh. Kalau handphonenya 4 bisa gratis kan. 25.000 karena lo beli sesuatu yang nggak ada di list itu. Dan zaman sekarang gue pernah ya, gue lewat ke tempat soto Betawi. Gue bilang sama istri gue, kita beli soto Betawi udah lama nggak beli dari rumah aja. Masih ada promo katanya. Enggak lah, kita udah posisi kita di depan restorannya gitu loh, udah turun aja beli. Pulang ke rumah, bini gua ngecek terus, lu tau nggak kalau kita pesan ke sini lebih murah 20%. Sialan. Diantar ke rumah lebih murah 20% daripada lu beli di tempatnya, bayar pakai cash lagi. Tanpa perantara. Tanpa perantara. Terus lu bayar parkir juga rugi jadinya. Ini kemarin tuh yang hits banget itu beli makan kira-kira setara dengan 120.000, gue bayar 52.000. Itu edan lah, itu gue nggak ngeh itu. Jadi gue tahu kira-kira di ayam goreng ya? Bukan. Nggak nyengajain, jadi kita belinya sekalian buat besok, sekalian buat malam, sekalian buat besok. Begitu pesen semua, wah 120.000. Begitu mau ngorder, 52. Oke lah, ini bener nggak nih? Ternyata promo ini, promo delivery, promo bayar pakai ini segala macam. Lumayan lah gitu. Itu membantu banyak orang. Jadi kan orang juga jadi ngorder lebih besar ya, meskipun nggak tahu kayak perusahaan-perusahaan kayak Gojek, Grab masih bakar duit nggak sih? Gua rasa dalam ekonomi nggak ada yang namanya bakar duit, Van. Bakar duit, artinya duit dibakar itu pasti dia ada uapnya didestilasi lagi. Buat ngedatengin duit yang ujung-ujungnya lebih banyak, gua rasa sih. Itu sih bukan bakar duit kayaknya, tapi sekarang masih ada kok, masih beberapa kali masih ada. Dan rupanya sekarang mereka mulai ngambil sistem yang agak-agak loyalty. Jadi kalau lu pakai aplikasi A dan lu sering A, terus kalau pesan pakai A terus, lama-lama promonya hanya keluar di handphone lu. Nah, artinya gue sama istri gue preferensinya kan beda nih. Iya, promo-promo yang kita dapetin tuh beda juga ternyata gitu. Dan kalau beda kota, beda lagi. Mungkin pernah waktu di Bandung tuh kita bilang, oh di sini ternyata, setelah istri gue lama kutak-katik, akhirnya dia bilang, di sini ternyata namanya gaya Korea ya, GrabCone. GrabCone gue bilang. Ada dia yang bertugas cari makan dan ternyata di sini GrabCone gitu. Dia takut cari promonya nggak ketemu. Sekarang juga enaknya ya, nggak tahu sejak kapan sih ya, gue nggak. Tapi dulu nggak bisa, tapi sekarang bisa. Mungkin udah agak lama lah, udah setahunan lebih ini bisa. Lu bisa nge-GoFood atau nge-Grab dari luar kota. Jadi gue sering gue nggak bisa. Gue bisa. Gimana caranya? Kayak gue kan di Tangerang Selatan gitu. Terus misalnya nyokap gue di Bandung gitu bilang, lagi pengen ini nih. Nah, gue GoFoodin dari Bandung. Gue nggak bisa. Gue nggak tahu gimana caranya itu. Nah, cuma karena kita beda kota, gue nggak tahu ya, mungkin kalau guanya di Bandung, database-nya gimana? Itu gue beberapa kali gue pesen dari sini gitu. Terus
supir ojolnya itu nge-text gitu, Pak, kalau yang dari situ udah tutup nanya. Tokonya udah tutup, restorannya udah tutup, mau dioper ke, mau saya ambilin dari tokonya yang di jalan ini nggak ya, karena di Bandung mah kan dekat-dekat ya. Iya. Makanya gue iya gitu. Gue nggak tahu itu tutup, tapi karena di list di aplikasinya masih ada buka ya? gitu, masih buka. Gue nggak tahu caranya gimana. Beberapa kali gue ada kebutuhan lagi di luar kota, kebutuhan di Jakarta, nggak bisa. Gue juga nggak tahu, mungkin nanti mesti diutak-atik lah. Itu gue ngeliat itu juga suatu services yang mungkin nggak semua orang perlu gitu, tapi kalau untuk ya kayak gue gitu, kayak mau ngirim buat nyokap gitu, atau saya ponakan ulang tahun gitu, atau kakak ulang tahun, adik ulang tahun di luar kota misalnya. Nah itu kan lu bisa melakukan delivery itu dari kota lain gitu. Betul. Dan menurut gue sih itu membantu banget gitu. Iya. Service yang gue masih rada kurang happy itu sebetulnya adalah yang pick up. Jadi lu pesen pakai aplikasi, tapi lu ambil sendiri ke restorannya. Itu lu pernah pakai nggak? Gue pernah pakai beberapa kali dan nggak pernah bagus pengalamannya. Jadi mendingan dikirim ke rumah. Lo iya. itu. Kan maksud gue gini. Kayak gini nih, ini kita tuh lagi ini kan, lagi rekaman nih ya kan. Habis ini kan gue pulang nih ceritanya. Gue pikir daripada gue pesen terus gue pesen terus minta dikirim ke rumah, nanti gue nyampe rumah dia nyampe gitu misalnya, atau kan tempatnya kelewat dari perjalanan gue pulang gitu. Gue pesen aja, nanti gue pick up. Itu pengalaman gue nggak pernah bagus sih. Pasti gue nyampe itu kan, maksudnya dia tuh adalah lu pesan terus ditulis tuh ready for pick up-nya jam berapa, misalnya 20 menit gitu, jam 15.28 gitu, ready to pick up. Gue datang ke sana belum dibikin masakannya. Belum pernah. Jadi ya akhirnya mah ya kayak pesan biasa aja gitu. Kayak pesan. Kalau kita setelah belajar di perjalanan, jadi kita udah tahu sejam sebelum datang ke hotel, pesen. Begitu datang, check in, ambil Grab, pinjem piring, naik makan. Gue bilang mantap. Semua message-nya aja titip di lobi. Iya, titip di lobi kan udah dibayar, titip di lobi. Kamarnya berapa? Belum datang, saya titip aja di lobi. Karena pasti lapar kan. Nah itu jadi memanfaatkan delivery online ini untuk memudahkan atau membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Betul. Nanti kalau nanti pandemi sudah agak redaan, terus kita bisa mulai traveling lagi, ini tips bagus sebenarnya ya buat kalian untuk mengeksplor kuliner lokal di tempat yang nanti akan dituju gitu, tanpa harus muter-muter terlalu banyak. Betul. Apalagi kalau travelingnya sambil kerja gitu. Kalau liburan mah. Betul, dan buat teman-teman yang pengusaha kuliner yang mungkin generasi kedua, ketiga yang udah kampiun, jangan ragu-ragu, masuk ke ojol. Karena menurut gua masa depannya di situ. Itulah kuncinya, level playing field-nya kuliner di masa depan tuh bakal siapa yang menang dalam persaingan di ojol gitu. Iya, masalahnya gini juga, kalau merek lu gede, kalau merek lu udah gede, terus lu masuk ke ojol, lu pasang harga lebih mahal dari yang lain gitu. Pada akhirnya bisa jadi bintang lu atau rating lu nggak setinggi yang lain, karena satu, yang lebih murah itu punya advantage macem-macem yang lu salah satunya punya. Aja yang lebih murah dulunya kerja di tempat lu. Yang kedua adalah jarak. Jadi orang beli misalnya jarak atau antrian. Jadi yang lebih murah nyampe ke tempat itu udah mah lebih murah, nyampe ke rumah pelanggan itu dalam kondisi lebih anget daripada yang punya lu. Jadi hati-hati mainin harga dengan bilang bahwa ya kita jual lebih mahal karena kita namanya lebih gede. Ya belum tentu. Di ranah online belum tentu. Bisa jadi kebanting gitu. Gua aja di ranah online buta di mana yang enak, ini bingung. Padahal nama gua Harnas gitu ya. Tapi tetap aja belajar lagi dari nol. Yang mana yang enak gitu. Ya akhirnya kita punya list favorit sendiri. Ya. Iya betul. Dan gua menemukan juga banyak hal yang gua nggak tahu. Jadi akhirnya database-nya online itu sering gue pakai untuk beli live, beli langsung. Oh yes. Jadi kayak gini,
nasi tempong Pak Ugik enak nih gitu kan. Gimana ya gitu. Atau kalau misalnya kayak gue ke apalah misalnya gue lagi ke Pamulang gitu ya misalnya. Terus gue kan nggak terlalu kenal wilayah Pamulang gitu. Terus ini udah jam segini makan di mana? Biasanya kan memang nyari yang rame. Tapi kan sekarang nggak bisa gitu kan. Lu lihat yang rame kan nggak bisa karena semuanya sepi. Gitu. Buka GrabFood atau GoFood gitu terus cari gitu, terdekat makanan yang enak ini terus ada petanya segala macam, gue datengin aja. Jadi lu hanya pakai rekomendasinya gitu ya. Terus gue datengin aja. Ini kan lu bisa pakai itu di kota lain juga. Betul. Ini bintangnya gede, ininya gini, saya datengin aja. Ini rekomendasinya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah menyimak diskusi kita nih tentang makanan ojol ya. Kalau kalian punya pengalaman yang rada nggak biasa sama delivery ojol ini, delivery makanan via ojol ini yang ketuker lah, apa gitu. Gue nggak pernah ketuker sih, alhamdulillah. Cerita-cerita ya cerita-cerita dan kalau punya usulan tema jangan lupa Van, boleh. Masukin ke komen, nanti kita akan kocok di sini di kotak ini ya. Ini terus kita kocok. Ya. Nanti kita pilih secara random juga. Iya. Dikasih hadiah atau tidak nanti kita pikirin. Kita masih random soalnya. Ya, kita di Random Jumat, saya Irfan Kertawirya dan saya Harnas. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.